Bapak Ibu, ya kita memasuki hari ini, ya tahun yang baru Alif P. Kita harus bersorak-sorak, amin. Berapa banyak yang mau bersorak-sorak bagi Tuhan? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, tahun yang baru Alif P. Biarlah senantiasa kami boleh terus Tuhan bersyukur. Kami boleh menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Karena kami percaya di tahun yang baru ada berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan sebagaimana Tuhan menolong di tahun yang lama berjalan bersama-sama kami. Dan kami percaya tahun yang baru di Alif P ini Tuhan. Dan Tuhan yakin dan percaya bahwa janji-Mu akan selalu memberkati setiap kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Banyaklah Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan dengan iman. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Di waktu yang singkat ini, biar segenap hati kita boleh menyembah Tuhan. Kalau ada pada pagi hari ini, kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh ya,
Yang percaya hadirat memenuhi kami pagi hari ini Tuhan. Kami yang lemah Engkau akan kuatkan. Kami yang sakit Engkau akan sembuhkan pagi hari ini Tuhan. Kami yang beban berat Engkau akan angkat setiap beban kami Tuhan. Dan percaya perlindungan-Mu yang akan memberkati setiap kami, yang akan melindungi setiap kami Tuhan. Dan kami mau terima janji-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami hamba-hamba-Mu di siang hari ini kembali datang merendahkan diri ke hadapan-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan telah memberkati dan melindungi kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Sehingga di hari Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami akan dan telah menaikkan mezbah ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Sebagai korban yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan Bapa. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang memberikan pengurapan kepada kami, agar kami layak mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, Bapa. Terlebih-lebih ya Tuhan, hamba-Mu yang juga Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, Bapa. Bila segala perkataan firman Tuhan yang akan kami dengarkan di siang hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ini, untuk tempat ini ya Tuhan. Biar hanya roh Tuhan yang bersemayam di tengah-tengah gereja ini. Dan jikalau masih ada Tuhan, kuasa-kuasa yang asal daripada Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berkuasalah Tuhan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Saya rasa saya nggak perlu ya memperkenalkan diri untuk kita semua, karena kita semua sudah saling mengenal satu dengan yang lain ya. Mungkin setiap hari juga atau setiap hari Minggu ya, kita selalu bersapa, bersalaman, ya menyampaikan salam satu dengan yang lain. Terus terang ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdiri siang hari ini di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tapi karena rencana Tuhan dan juga kasih karunia Tuhan, dan juga saya belajar taat. Karena seminggu yang lewat di tempat ini, Pendeta Hartono Siregar menjumpai saya. Minggu keempat, saya ke Martubung, Pak Tarigan, nanti yang menyampaikan firman Tuhan di GBI Simpang Kantor. Jadi, saya pikir saya harus belajar taat. Iya. Jadi dalam hidup ini memang kita perlu taat ya. Jadi saya belajar taat. Saya taat kepada pemimpin saya. Saya percaya gembala kita juga pasti sudah berdoa untuk menunjuk saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi itulah sebagai pembuka untuk di siang hari ini. Jadi siang hari ini kita akan bersama-sama atau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana kita tahu di bulan September ini tuntunan daripada gereja kita adalah berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah perisai bagi hidup kita. Di bulan lewat tuntunan daripada gereja kita yaitu tentang sukacita di dalam Tuhan. Jadi oleh karena itu di siang hari ini juga saya juga mengambil tema yang berkaitan dengan janji Tuhan, yaitu meraih janji Tuhan di masa yang sukar, di mana natsnya kita ambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 26. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 6 aja. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan berbuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini,
dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah yang telah kutetapkan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu ini kalau dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat kisah ini, di mana pada zaman itu Ishak yang tinggal di negeri Filistin sedang mengalami kesukaran yang besar. Jadi kalau kita kaitkan atau bandingkan dengan situasi kita sekarang ini, kita tahu semua pasti bangsa kita juga sedang mengalami yang sukar. Bukan hanya bangsa kita, bahkan dunia, mungkin juga rumah tangga, bahkan juga pribadi, bahkan juga gereja pun mengalami situasi yang sukar. Dan kita tahu juga situasi yang sukar ini adalah berkaitan dengan akhir zaman. Jadi kalau kita baca kita buka di rumah aja nanti, di dalam kitab Matius ya, 24, di mana keadaan yang sukar itulah sebagai salah satu tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan ya. Tapi kita percaya di sini semua yang perlu kita bahas bersama-sama bukan masalah kesukarannya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi ini? Saya rasa itu yang perlu kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di tempat ini, saya rasa tidak ada yang tidak berdampak situasi sekarang ini, itu dampak daripada virus corona itu COVID-19 atau dikenal dengan juga pandemi ya. Baik yang bekerja swasta, karyawan mungkin jam lembur ada yang dikurangi. Baik yang berdagang mungkin ya omset penjualan juga berkurang. Bahkan saya dengar juga ya hamba Tuhan sendiri pun, kemarin saya lihat itu di streaming Pak Gembala, mungkin PK-nya pun ada juga yang dikurangi. Jadi ya benar-benar situasi sekarang ini berdampak untuk semua orang. Bahkan juga dalam pribadi. Ya saya pribadi juga ya ada mengalami. Ya tapi mungkin masalah itu mengalami atau tidak kita masing-masing pribadi mungkin kita tidak ceritakan kepada orang. Ya tapi itulah kita sebagai anak Tuhan. Kita perlu belajar daripada Ishak. Kita tahu mengapa Ishak itu bisa diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah walaupun di tengah situasi yang sukar. Jadi saya rasa itu yang kita perlu pelajari di siang hari ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Ishak tinggal di negeri Filistin bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama kalau saya lihat atau kita lihat di dalam nats ini, apa kata Tuhan di sini kepada Ishak ya? Di ayat 1, ya di ayat 2 ya. Di ayat 3 ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah diberikan kepadamu. Ya, di mana di sini firman Tuhan mencatat bahwasanya jangan pergi ke Mesir. Itulah perintah Tuhan kepada Ishak. Bagaimana Ishak menanggapi atau meresponi daripada perintah Tuhan ini? Kalau kita lihat di dalam ayat 6 ya. Ayat 6. Kejadian 26 ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar Ishak di Gerar. Jadi dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Ishak. Ishak tetap tinggal di Gerar ya, walaupun dia tahu situasi sangat sukar. Di mana di sebelumnya dicatat di dalam firman Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan tentang Mesir ini kita juga sudah tahu semua. Mesir ini adalah berbicara tentang kehidupan lama ya. Jadi kalau konteksnya di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita yang sudah hidup dalam Tuhan, jangan lagi kembali ke Mesir, jangan lagi kembali kepada kehidupan lama kita. Karena kita tahu Mesir ini adalah berbicara tentang penyembahan berhala, berbicara tentang pesta pora, berbicara tentang hal-hal dunia. Jadi dalam hal ini yang saya ambil hikmahnya, biarlah Bapak Ibu kita semua ini dikasih oleh Tuhan. Jikalau kita sudah hidup dalam Tuhan,
Janganlah kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Jadi itulah konteksnya di dalam kehidupan kita. Bahwasanya kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, biarlah sampai selamanya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dengan kata lain, setia sampai akhir, sampai kesudahannya akan datang. Amin Bapak Ibu. Ya, karena goalnya semua, tujuan kita adalah tentang keselamatannya. Jadi itulah yang pertama dari ayat ini. Ishak taat akan perintah Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham akan diperoleh juga oleh Ishak. Tentang ketaatan ini kalau kita juga baca di ayat lain ya, kalau kita buka di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 20 sampai 12. Ulangan 28. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 12. Nah, kita tidak usah baca semua di tempat ini, nanti kita baca di rumah aja ya. Tapi intinya perikopnya di sini tentang berkat. Ayat pertama, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu segala lembu sapimu dan kandunganmu. Berkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu, dan diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, jadi kalau kita baca ayat ini menguatkan kita juga, jikalau kita dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh dan setia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita renungkan firman ini ya cukup indah ya, cukup luar biasa. Kuncinya itu aja, kalau kita dengan setia dan sungguh-sungguh firman Tuhan, kita diberkati di ladang, berkati semua kehidupan kita diberkati. Di ladang berarti berbicara tentang pekerjaan kita, kehidupan kita. Bahkan kita diberkati keluar masuk pintu rumah kita. Jadi bukan hanya di rumah, dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Pasti kita semua punya kerinduan, biarlah kita senantiasa di dalam perlindungan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah yang pertama, yaitu Ishak taat akan perintah Tuhan. Jadi biarlah kita juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini semua, biarlah kita belajar taat di dalam kehidupan kita. Memang taat ini ya terus terang kalau secara dunia memang agak susah ya taat. Karena kalau taat ini berarti kita mau merendahkan diri. Tapi ya mau tidak mau, kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita mau meraih janji-janji Tuhan, kita juga harus taat di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya anak-anak sekolah juga harus taat kepada guru, taat kepada orang tua. Ya, ini sebagai contoh. Pasti juga adik-adik kami atau anak-anak kami di sini ada yang masih bersekolah ya. Ya, kita harus taat kepada orang tua. Baik yang bekerja, taat kepada pimpinan. Kita tinggal di negeri ini, kita harus ya taat kepada pemerintah. Kalau kita buka di dalam kitab Roma ya, Roma 13, nanti kita baca di rumah aja ya. Roma 13 ayat 1, bahwasanya kita juga taat di dalam siapa yang memimpin pemimpin kita. Ya, kalau kita bekerja, pimpinan kita, kalau kita di gereja, gembala kita. Ya, mau tidak mau ya kita harus ya memang belajar taat. Ya, kita harus bisa belajar dari Ishak ya. Kalau kita baca sepenuhnya kisah Ishak ini, sungguh luar biasa. Sangat sukar, tetapi bisa diberkati dengan berkat yang sangat berlimpah-limpah. Bahkan kita baca nanti di ayat selanjutnya bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Tapi ya mungkin Bapak Ibu di tempat ini
kalau kita bicara tentang zaman Abraham, itu kan perjanjian lama, itu kan hukum Taurat. Kan tidak mungkin kita bisa melakukan seluruh firman Tuhan. Ya mungkin itu jadi pertanyaan sama kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kita tahu 2000 tahun yang lewat, Tuhan Yesus telah naik ke kayu salib, telah mematahkan itu semua hukum Taurat. Coba kita baca di dalam Galatia 3 ya, ayat 14. Ya, Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iya, jadi itulah indahnya kita sudah hidup dalam Tuhan. Dengan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu naik ke kayu salib, maka berkat daripada Abraham itu telah diwariskan kepada kita oleh iman kita. Jadi yang penting bagi kita, dengan sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita di tengah-tengah kehidupan kita, maka berkat itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan akan kita peroleh di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Itulah yang pertama. Kalau kita lihat dari kisah daripada Isa ini, baru yang kedua kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 6 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wah, sungguh luar biasa ya. Ini kalau kita renungkan firman Tuhan ini ya, sungguh luar biasa. Sehingga kita menjadi lebih kuat hidup di dalam Tuhan. Menaburlah Ishak sehingga ia jadi di zaman itu. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, Ishak bukan hanya tinggal diam, tapi ada tindakan iman. Ishak berbuat. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sukar, apakah kita sanggup untuk menabur? Ini jadi tantangan bagi kita. Kita semua, saya sendiri. Ya mungkin ya hamba-hamba Tuhan juga ya seperti itu. Di situasi yang sukar, kita ditantang untuk menabur. Dalam hal ini menjadi tantangan bagi kita ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu tentang firman Tuhan. Apakah kita sanggup atau bisa menabur pada situasi yang sukar? Ya menabur dalam arti banyak hal. Ya menabur di dalam pelayanan, menabur di dalam ya persembahan. Ya contohnya kita di sini sedang di dalam pembelian rumah Tuhan tempat ini, kita kan ditantang untuk menabur. Apakah kita mau untuk menabur? Apakah kita siap? Apakah kita rela? Jadi di sini kita harus belajar dari Ishak ini. Walaupun di dalam situasi yang sukar, tapi Ishak itu menabur. Sehingga Ishak itu diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang sungguh luar biasa daripada Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita lupa atau tidak tahu ya. Sebenarnya Tuhan itu kan telah memberikan kepada kita benih untuk ditabur. Dan ada juga untuk dimakan. Dan ada untuk disimpan. Tapi di sinilah menjadi tantangan bagi kita. Kadang semua benih itu yang Tuhan berikan semua kita makan atau semua kita simpan. Sementara firman Tuhan yang mencatat bahwasanya benih itu ada yang untuk ditabur, ada yang untuk dimakan, dan ada untuk disimpan. Coba kita lihat firman di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 ya.
2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dan juga ia yang akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, jadi ini harus kita imani firman Tuhan ya. Bahwasanya Tuhan telah menyediakan bagi kita benih untuk ditabur, benih untuk dimakan, dan juga benih untuk dilipat gandakan. Ya, karena kita tahu kalau benih itu kalau disimpan, dia kan tidak berbuah. Ya, contohnya saya ingat dulu waktu di kampung ya, kalau ada benih jagung itu, kalau kita simpan aja, ya lama-lama dimakan rayap, busuk kan. Ya, jadi benih itu memang ya kalau kita mau berbuah, harus kita tahu. Nah, jadi firman Tuhan itu yang membuat kita ya, biar kita semakin bisa lebih mengerti akan rahasia daripada firman Tuhan. Jadi biarlah Bapak Ibu, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita bisa belajar daripada kehidupan Ishak ini. Yang pertama tadi, Ishak itu taat akan perintah Tuhan, dan yang kedua, Ishak ini menabur walaupun di dalam situasi yang sukar ya. Ya, menabur banyak hal-hal yang bisa kita tabur ya. Buah-buah roh kita tabur. Ya, jadi kalau kita menabur buah-buah roh di dalam kehidupan kita ya sungguh firman Tuhan atau janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Wah, ini udah hampir jam 10 ya. Baru yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ya, Ishak berdamai atau hidup bahkan mengalah ataupun mengampuni. Coba kita baca di dalam Kejadian 26 tadi ayat selanjutnya di ayat 20 sampai 22. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka juga bertengkar, maka Ishak juga menamai sumur itu Sita. Dan yang ayat ke-22, ia berpindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar, sumur itu dinamainya oleh Rehobot. Ya, jadi kalau kita baca secara penuh ini di Kejadian 26 ini, ketika itu gembala Ishak dan gembala Abimelek ya, pada zaman itu kan yang memerintah atau berkuasa adalah Raja Abimelek. Jadi pada saat itu hamba-hamba Abimelek dan hamba-hamba menggali sumur ya. Jadi kalau kita baca di kisah ini, di mana semua sumur-sumur yang digali oleh gembala Ishak, semua airnya berlimpah-limpah, berbual-bual. Sehingga gembala atau hamba-hamba daripada Abimelek ini merasa iri dan cemburu. Tapi kalau kita lihat di sini, bagaimana Ishak menyikapi hal ini? Digali di satu tempat, karena gembala-gembala Abimelek itu cemburu, mereka bilang itu sumur mereka. Ishak mengalah, digali lagi tempat yang lain, tetap juga menghasilkan air yang berbual-bual. Datang lagi gembala-gembala Abimelek, juga dia merasa iri dan cemburu kepada hamba-hamba Ishak. Karena semua sumur-sumur digali oleh Ishak, semua menghasilkan air yang berlimpah-limpah. Ya, demikian juga halnya mungkin dalam kehidupan kita. Ya, kita harus percaya karena kalau kita baca ayat sebelumnya, karena kita tahu Ishak ini taat akan firman Tuhan, dia benar-benar susah. Jadi apapun yang dikerjaannya berhasil di dalam Tuhan. Karena kita percaya dan kita amini bahwasanya anak-anak Tuhan pasti menjadi anak yang beruntung ya, berhasil. Karena juga ya sering kita dengar setiap diaken-diaken berdoa di sini, kita percaya anak-anak yang takut akan Tuhan pasti Tuhan angkat menjadi kepala. Itu harus kita imani dalam hidup kita. Harus kita imani. Kita percaya kalau kita imani dengan sungguh-sungguh, pasti apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan akan kita raih di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita Ishak ini rukun, dia tidak bertengkar, dia mau mengampuni. Walaupun gembala-gembala Ishak merasa cemburu atau iri, tapi Ishak ini mengalah, dia hidup rukun, tidak mau bertengkar dengan orang lain. Ya, jadi ada di dalam kehidupan kita
bahkan juga di dalam ya pelayanan kita, ya memang kita perlu hidup rukun. Terutama ya di gereja ini, kayak di simpang kantor, di mana kita sebuah sama-sama di tempat ini, kita juga harus dan perlu hidup rukun satu dengan yang lain. Artinya saling mengampuni, saling mengalah. Ya dengan kata lain, kita tidak boleh juga hanya melihat kekurangan orang lain. Baik dalam gereja saya rasa ya, kalau menurut saya dalam pelayanan juga gitu, dalam gereja juga gitu, dalam di mana kita tinggal, baik itu STM ataupun apa ya. Jadi kita itu jangan hanya melihat kekurangan orang lain. Kalau kita hanya melihat kekurangan orang lain, pasti yang terjadi sesuatu yang tidak baik. Kita harus berpikir memang ada kurangnya. Karena tidak ya kita ini yang hidup ini yang sempurna. Pasti semua ada kurangnya. Ya kalau mungkin Bapak Ibu kalau melihat kekurangan saya, mungkin saya berdiri di tempat ini, Bapak Ibu, saudara pun melihat saya pun tidak suka kan? Kalau hanya melihat kurangnya. Ya tapi di sisi lain kan ada juga lebihnya. Kalau saya tangkap dalam kehidupan Isa ini, ya ada kurangnya, tapi ada lebihnya. Jadi dalam hal ini kita memang harus seimbang ya. Harus seimbang melihat seseorang, ya baik dalam ya gereja ya. Kalau kita hanya melihat kurangnya, namanya kita udah lihat kurangnya aja. Lihat mukanya, kita nggak suka kan? Ya sementara firman Tuhan ya mencatat, kita harus mengampuni, kita harus mengalah. Ya, jadi bagaimana kalau kita bilang kita hidup dalam Tuhan, tapi kita tidak mengampuni? Ya kan jadi tantangan, jadi kendala sama kita. Ya jadi ya memang firman Tuhan ya memang sungguh luar biasa ya. Makanya firman Tuhan ya ibarat pedang bermata dua ya. Jadi berkuasa semua bagi yang mendengar, bagi yang menyampaikan, bagi siapa saja. Bagi yang percaya kepada firman Tuhan. Tapi kita percaya kalau kita hidup rukun, pasti janji Tuhan itu akan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ya memang banyak belajar dari kisah-kisah dalam Alkitab ya, tentang mengalah ya. Bagaimana kita tahu Abraham dengan Lot. Kalau kita lihat Abraham sebagai paman ya, Lot kemanakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham ketika Tuhan suruh memilih? Kan disuruh Lot duluan memilih. Ya kalau kita kadang-kadang ya, apalagi kita orang Batak ini kan, misalnya antara bere dengan tulang ya, atau bere dengan tulang, atau bapak tua dengan anak ya. Aku kan tulang, aku kan bapak tua, aku duluan memilih. Ya pasti kita mengandalkan akal pikiran. Tapi firman Tuhan ya lain. Kita tidak bisa mengandalkan logika atau akal pikiran. Ya kita harus mengandalkan iman ya. Ya jadi banyak hal-hal rahasia firman Tuhan saya tangkap dari kisah daripada Isa ini ya. Sehingga walaupun di tengah-tengah situasi yang sukar, tetapi dia bisa memperoleh janji-janji Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang keempat, apa yang dilakukan oleh Isa? Coba kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 25. Ya, Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, dan ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur juga di situ. Ya, dan yang kalau kita lihat ini endingnya, Ishak mendirikan mezbah di tempat itu. Kita tahu mezbah ini adalah berbicara tentang pujian kita, penyembahan kita, ibadah kita, bahkan juga berbicara tentang korban. Jadi Ishak menaikkan mezbah, menaikkan ibadah kepada Tuhan. Mezbah juga berbicara tentang korban. Ya, jadi memang harus ada korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa kita lihat daripada kisah daripada Ishak ini.
Sehingga walaupun situasi yang sukar di tengah-tengah negeri Filistin, Ishak dapat meraih janji-janji di tengah-tengah kehidupannya. Pasti kita semua, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, rindu menerima janji-janji Tuhan. Amin. Ya, pasti amin ya. Pasti kita amini, pasti kita rindu menerima janji-janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita percaya apa yang telah dijanjikan dan diwariskan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kita amini, kita imani. Karena kita juga sebagai keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, janji-janji Tuhan yang sama juga pasti dapat kita peroleh di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi yang penting bagi kita, pilihannya sama kita. Apakah kita mau atau tidak? Jadi pilihannya bukan si A atau si B, pilihannya sama pribadi kita masing-masing. Mau atau tidak mau kita menerima janji-janji Tuhan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kita percaya kita adalah ahli waris atau keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kita waktu berdoa juga sering kita doakan bahwasanya janji atau berkat yang telah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan juga kita peroleh di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Itu hanyalah sebagian daripada janji-janji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau dari Kejadian sampai Wahyu, ada ribuan mungkin janji-janji Tuhan yang dicatat di dalam firman Tuhan. Kalau kemarin saya dengar itu waktu streaming Pak Gembala kita atau Gembala Pembina kita, ada 1260 janji Tuhan di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu semua telah diwariskan kepada kita. Yang penting bagi kita, apakah kita mau atau tidak menerima janji-janji Tuhan. Ada satu hal yang menarik dalam ayat ini yang juga menjadi, saya bilang itu rahasia firman Tuhan ya. Kalau bagi saya pribadi, untuk menambahkan energi positif bagi kita untuk bagaimana kita di dalam menjalani hari kita di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama kita sebagai orang tua atau bapak di tengah-tengah keluarga. Di Kejadian 26 ayat 4 ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberkati dan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi dan mendapatkan berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah yang telah ketetapan dan hukumku. Dan di ayat 24 nih, ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Ishak, serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, dan aku akan memberkati engkau dan memberi banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi kalau dalam hal ini saya renungkan ya, karena ketaatan Abraham sebagai bapa atau daripada Ishak, juga janji Tuhan diturunkan kepada Ishak. Jadi yang saya renungkan di sini, saya renungkan karena kehidupan kita atau ketaatan kita sebagai bapa, kepala keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, maka janji Tuhan itu akan juga diwariskan kepada anak cucu kita. Ini saya renungkan, sungguh baik Tuhan itu, sungguh luar biasa. Jadi ini sebagai cambuk bagi kita. Bagi saya, juga sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai bapak di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi, ya memang mau tidak mau, sikap kita sebagai bapak itu harus bisa menjadi contoh atau sebagai saksi bagi anak-anak kita. Ya, karena ketaatan Abraham, juga Ishak diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan hanya ketaatan Ishak,
Karena ketaatan Abraham. Kita tahu Abraham bagaimana tanya. Sehingga Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya. Taat. Anak tunggal minta dipersembahkan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, semuanya dilakukan, taat. Saya belajar dari sini. Rupanya taat itu akan membawa berkatnya. Akan membawa berkat. Bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi anak cucu kita. Amin. Pasti kita rindu semua, biarlah anak cucu kita menjadi anak yang perkasa di bumi, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita imani dan percayai bahwasanya anak-anak yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan angkat menjadi kepala ya, dimanapun dia berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di siang hari ini kami datang kembali bersyukur kepadamu ya Bapa. Di mana Tuhan di siang hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada kemarahan firman Tuhan Bapa. Bagaimana kehidupan Ishak Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sukar, tetapi Ishak tetap taat akan melakukan perintah kehidupannya. Dan juga Ishak itu dapat hidup rukun. Dan juga dapat menabur ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan di siang hari ini. Bila kami juga umat semua yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan. Bila firman Tuhan ini dapat menguatkan kami. Sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami Bapa. Ajarlah kami semua Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga kami dapat melakukan firman di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama Pak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami kembali datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana kami telah menaikkan ibadah kami di siang hari ini. Kami juga telah mendengarkan sebagian firman Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan lewat itu semua akan memberikan kekuatan bagi kami di tengah kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan di siang hari ini untuk jemaat Tuhan yang telah datang beribadah ke tempat ini. Mungkin juga sebagian beribadah di masing-masing Bapak. Kami percaya dan kami berdoa ya Bapak, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka saat ini berada ya Tuhan. Kami percaya biarlah senantiasa berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan mereka Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami sehari-hari, bila berhasil dan beruntung di tengah-tengah kehidupan kami Bapak. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih bersekolah, kami berdoa ya Tuhan, bila Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan atas anak kami semua ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa di siang hari ini untuk bangsa kami, untuk negara kami ya Bapak. Bahkan sampai Merauke ya Tuhan, lebih-lebih ya Tuhan, untuk pejabat pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, dan juga segenap kabinet Tuhan, lembaga-lembaga tinggi negara kami, baik itu TNI, Polri ya Bapak, legislatif Bapak, dari yang tertinggi bahkan yang sampai terrendah sekalipun. Bila Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan Bapak, untuk memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, di mana Tuhan tahu di bulan Desember 2020 ini Tuhan, bangsa kami akan mengadakan pilkada serentak di beberapa daerah untuk memilih pemimpin-pemimpin kami di daerah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang campur tangan Bapak, bila segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik Bapak. Biarkan Tuhan pilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk KPU, baik yang ada di daerah, baik pun yang ada di pusat Bapak, bahkan semua TPS Bapak, biar berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yerusalem, biarlah damai sejahtera dan sentosa Tuhan senantiasa memberkati Yerusalem Bapak. Dan
kami berdoa Tuhan untuk 12 suku yang ada di Yerusalem. Inilah saatnya Tuhan, mereka akan datang menyembah Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka di tengah-tengah kehidupan ya Bapa. Karena juga kami percaya Tuhan, jadi kalau kami senantiasa memberkati Yerusalem, maka berkat Yerusalem akan mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Bapa untuk situasi COVID-19 Tuhan, untuk bangsa kami, di mana Tuhan tahu saat ini di sana sini masih ada wabah ya Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk semua kami anak-anak Tuhan senantiasa mendapatkan perlindungan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Bapa. Dan kami juga berdoa selalu semua untuk tim medis dimanapun dia berada ya Bapa, untuk menangani COVID Bapa. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan juga memberikan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di mana juga Tuhan kami sebentar akan kembali dari tempat ini. Tuhan yang mengantarkan kami sampai di tempat tinggal kami masing-masing Bapa. Kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami tinggalkan ibadah ini, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Mari kita terima berkat, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.